hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau kupas tuntas tentang multiple intelligence gitu ya, bahwa saya percaya bahwa kecerdasan seorang anak itu tidak hanya diukur dari satu aspek, tapi dari banyak aspek, dan semakin kita tahu apa yang anak kita miliki, kita akan menjadi semakin bisa mengembangkan sisi itu dan tidak terlalu terfokus bahwa seorang anak yang cerdas itu harus dinilai dari nilai akademis yang sangat luar biasa. Begitu. Ya. Seseorang itu punya sebenarnya 8 kecerdasan gitu ya di dalam dirinya. Buat anak-anak tuh mereka ada 8 kecerdasan, dan masing-masing kecerdasan itu bisa distimulasi, bisa dibangkitkan gitu. Yang seringkali terjadi adalah kita hanya fokus pada kecerdasan yang biasanya terpetakan di sekolah, misalnya kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika, begitu ya. Tapi ternyata selain dua kecerdasan itu, seorang anak tuh punya 6 kecerdasan lainnya gitu yang seringkali kita miss. Nah, dari yang 6 lainnya apa itu kita bisa tahu yang yaitu visual spasial gitu ya, sinematografer gitu ya. Pasti visual spasialnya paling tidak bagus karena harus tahu gitu ya gimana nih positioningnya, kalau ini cakepnya angle-nya dari mana. Nah, itu visual spasial tuh. Nah, kemudian ada kinestetik, itu bodily kinestetik, kita bicara soal bagaimana seorang anak itu memposisikan tubuhnya gitu ya, bagaimana dia bergerak gitu. Dan kemudian ada musikal ya, musikal. Nah, biasanya tuh para pemain musik ya, para penyanyi, para pemain orkestra. Nah, biasanya tuh mereka punya kecerdasan musikal tuh di sana. Bagaimana mereka bisa cukup peka untuk mengenali bahwa ini nada do rendah dan ini adalah nada mi gitu ya. Kalau yang nggak punya kecerdasan musikal baik, pasti dia bingung ini sebenarnya ini nada apa ya gitu ya. Nah, kalau kecerdasan musikalnya baik, pasti dia bisa membedakan itu. Kemudian juga ada namanya kecerdasan naturalis. Itu orang-orang anak-anak yang mereka sangat senang berada di alam gitu. Mereka bisa mengenal ya. Kalau saya sih kayaknya kecerdasan naturalisnya nggak ada mungkin. Kalau anak-anak dengan kecerdasan naturalis itu ya mereka bisa membedakan. Jadi kalau bapak dan ibu punya anak-anak yang bisa membedakan mana pohon cemara dan mana pohon palem dan kemudian melihat dari daun-daunnya mereka bisa tahu. Nah, kemungkinan anak-anak bapak dan ibu adalah yang memiliki kecerdasan naturalis gitu ya. Mereka melihat dari lingkungan alam. Kemudian juga ada kecerdasan yang interpersonal dan intrapersonal gitu ya. Kecerdasan intrapersonal itu berarti adalah anak-anak yang mereka sangat self-aware dengan dirinya. Mereka tahu meregulasi emosinya, begitu. Mereka tahu bahwa, oh ini kalau saya mau marah, sebaiknya saya marahnya seperti apa, begitu. Itu anak-anak intrapersonalnya baik. Nah, kalau interpersonal, kita bicara soal bagaimana seorang anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau yang dia bertemannya itu baik, nggak egois gitu ya, kemungkinan punya kecerdasan interpersonal yang baik gitu. Nah, itu dari 6 ya. Tadi selain ada kecerdasan bahasa dan matematika dan kemudian 6 lainnya. Menurut Ibu Gloria gimana sih caranya untuk menstimulasi apalagi di rumah ya, karena sekarang kita nggak bisa keluar atau les gitu ya, misalnya kalau ada anak yang mempunyai kecerdasan musikal misalnya, jadinya kan apa namanya lebih tertahan ya gitu karena saat ini sedang pandemi. Nah, ini apa saja sih yang harus dilakukan semenjak dini dan bagaimana, apakah ada syarat-syaratnya? Oke, yes. Ya, jadi sebenarnya ya kalau dari kecil, dari sejak dini gitu ya, dari masih baby gitu, sebenarnya kita sudah bisa tuh menstimulasi anak kita dengan berbagai macam tadi supaya dia terkembangkan nih 8 kecerdasannya gitu ya. Mulai dari hal-hal yang simple, sebenarnya mulai basicnya itu adalah stimulasi dari sensori ya.
mulai dari mata, pendengaran gitu ya, perabaan, pengacapan gitu. Itu sebenarnya hal yang paling simpel. Nah, kalau dari baby kan bisa kelihatan ya. Kalau kita ngomongin mata, mungkin di umur bayi mulai umur 4 bulan gitu ya, dia sudah mulai bisa sedikit membedakan warna. Nah, kita bisa berikan tuh stimulasi di sana gitu. Kemudian kalau misalnya masih baby, kita bisa bedain dia sudah bereaksi nggak kalau kita kasih bunyi di kiri dan di kanan begitu ya. Jadi stimulasi dari hal yang simpel itu bisa dilakukan. Nah, mungkin catatan yang mesti di highlight gitu ya pada saat kita memberikan stimulasi adalah gini, karena kita memang di zaman now di mana sangat mudah ya, tinggal nyalain TV sebenarnya, oh ada lagu gitu ya, atau nyalain tab, oh ada gambar-gambar lucu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya stimulasi yang harus diberikan adalah sebaiknya sih adalah bentuk yang interaksi dua arah gitu. Jadi bukan cuman kita tinggal nyalain TV terus biarkan anaknya nonton gitu ya, atau nyalain tab terus biarkan anaknya terstimulasi dengan sendirinya gitu. Enggak gitu ya. Kalau kita mau mengembangkan kecerdasan anak kita, harus ada interaksi di dalamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, oh mau mengembangkan kecerdasan musikal gitu, nah ya, oke, tidak hanya sekedar didengarkan lagu, tapi kita harus berada di sana. Dan sebenarnya satu aktivitas itu bisa menstimulasi beberapa kecerdasan. Misalnya nih, kita kalau mau bicara, kita pasang lagu. Pada saat kita mendengarkan lagu itu, dan kemudian kita menari bersama, itu ada dua kecerdasan loh yang terstimulasi. Satu, kecerdasan musikal, yang kedua adalah kecerdasan bodily kinestetik. Ya, bergerak mengikuti irama gitu. Bahwa, oh mama bilang tepuk tangan nih ya, tepuk tangan ke kanan. Oh, dia bisa nggak ngikutin iramanya gitu. Bahwa tepukannya tuh harus begini loh ritmenya, bukan cuma sekedar tepukan, gerakannya tuh harus seperti ini loh, bukan cuma sekedar gerakan. Itu udah dua kecerdasan loh yang terstimulasi. Termasuk juga kecerdasan bahasa, apalagi kalau ada lirik lagunya. Kita bisa nyanyi sama-sama, ya kan? Itu kalau mau ditambahin lagi kecerdasan logika matematika, pada saat kita lagi dancing, kita bisa sampai, oke, kita lompat 3 kali. Lompat 3 kali. Itu sudah berhitung 3 kali. Ya kan? Jadi ternyata, dan itu hanya bisa didapatkan kalau ada interaksi dua arah kan. Nggak akan didapatkan kalau anaknya cuma sekedar nonton dan mengikuti yang ada di tapping aja gitu. Seperti itu. Nah, itu salah satunya sih stimulasi yang bisa dilakukan. Atau kalau anaknya sudah cukup besar gitu ya, mungkin main kartu. Main kartu nih misalnya gitu ya. Main kartu, kalau orang kan bilang, kenapa sih, buat apa sih main kartu remi gitu ya. Tapi ternyata itu bagian dari kecerdasan logika matematika loh. Dia melihat bentuk, bahwa bentuk keriting harus ketemu sama keriting, ya, itu kecerdasan logika matematika. Kemudian dia harus tahu juga bahwa, oh, nilai 2 itu lebih kecil daripada nilai 3. Itu belajar matematika. Ya, tapi selain itu, dia belajar interpersonal, karena mainnya bareng-bareng. Take turn. Terus kalau kalah, belajar intrapersonal. Bagaimana meregulasi pada saat kalah. Nggak boleh ngambek loh kalau kalah. Iya, betul. Interaksi itu, dan itu kita lakukan sehari-hari sebenarnya gitu ya. Asalkan kita mau untuk memang meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak kita. Ini aku ada sebenarnya kepikiran kalau zaman dulu orang tua kita itu gimana caranya kamu harus pintar matematika, karena logika matematika itu jadi pemahamannya ya sebenarnya bukan istilahnya bukan kita menghafal rumus, tapi pemahaman tentang konsep matematika itu akan membuat otak kita tuh berpikir dengan lebih teratur gitu, dengan lebih sistematis gitu kalau kata mama aku dulu ya gitu. Jadi sebenarnya
itu tuh maksudnya kenapa mama tuh dulu pengen kamu bisa pinter matematika gitu. Dan satu lagi ketika kita bisa mengkomunikasikan gitu. Jadi secara verbal kita bisa bahasa terurut gitu, apa yang diinginkan itu tertata gitu. Itu sebenarnya fungsinya untuk komunikasi ketika kita kerja nanti gitu, ketika kita dewasa nanti. Nah, itu sebenarnya bukan nggak penting gitu. Kita pikir-pikir, iya itu penting juga. Nah, itu sebenarnya si stimulasi bahasa verbal dan matematika itu apa yang harus dilakukan sih Ibu Gloria untuk saat sekarang ini ya? Iya, ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara soal, memang ya, kalau logika matematika itu kan bantu kita ya, karena dia matematika itu bukan cuma sekedar ngafalin perkalian begitu ya, tapi konsep dasarnya, pengelompokan, ya, klasifikasi, urutan, itu bagian dari matematika. Dan memang hanya bisa dilakukan dan bisa dikembangkan kalau kita berikan kesempatan. Mulainya dari mana? Dari bahasa. Pada saat kita bagaimana kita caranya memahami bahwa si binatang-binatang yang namanya sapi, ayam itu adalah bagian dari binatang di peternakan, gitu ya. Itu taunya dari mana? Kalau kita punya kosakata bahasa yang cukup banyak. Jadi kita cukup punya, anak-anak itu tahu bahwa apa sih definisi dari peternakan, gitu ya. Binatang-binatang itu, apa sih definisi dari binatang buas? Nah, kalau dia tahu, berarti kan dia punya kosakata bahasa, pemahaman bahasa yang baik, sehingga dia bisa mengelompokkan hubungannya ke sana, gitu. Jadi, minta saja anak kita bercerita. Kita bacakan cerita, buku cerita, gitu ya. Karena saya percaya bahwa segala macam hal-hal yang perlu dikembangkan itu memang intinya adalah dia harus punya pembenaran bahasa yang baik. Dia nggak akan bisa sih kalau bagaimana dia mau mengembangkan sesuatu kalau dia nggak punya pembenaran kata yang baik, kalau dia tidak tahu arti dari sebuah kata. Jadi mulailah dengan banyak bercerita, berikan bercerita bersama, membaca buku bersama. Kemudian jika anak itu mulai bertanya, mulainya biasanya umur-umur 4 tahun ya, Biung ya, yang mulai nanya, "Mah, itu apa? Mah, itu apa? Itu apa ya?" Pertanyaannya apa itu gitu ya. Kadang kan kalau orang tuh nanya terus gitu ya, padahal udah dikasih tahu itu meja. Besoknya nanya lagi, "Mah, itu apa?" Itu meja gitu. Karena dia lagi memasukkan ke dalam pikirannya bahwa bentuk meja itu ternyata macam-macam loh. Belajar klasifikasi kan dia, bentuk meja itu bisa aja dia bentuknya persegi, bisa aja bentuknya bulat, bisa aja bentuknya setengah lingkaran. Makanya dia bolak-balik nanya, "Mak, itu apa?" Nah, kalau kita nggak mau jawab, nggak banyak nih yang di kepalanya anaknya gitu, sehingga dia bingung. Ini apalagi kalau nanti sudah masuk ke dalam sekolah, yang perbendaharaannya sudah lebih bahasa-bahasa formal. Iya, betul. Akan sangat sulit gitu. Karena mau nggak mau, sistem sekolah kita itu masih sangat mengandalkan yang namanya bahasa ya. Bahasa lisan dan tulisan. Jadi kalau anak kita terbatas dalam bahasa lisan dan tulisan, bisa bayangkan bagaimana dia mau memahami yang sedang dikatakan orang lain, dan bagaimana dia bisa mencurahkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Which is, itu semua dibutuhkan untuk menstimulasi yang namanya multiple intelligence tadi. Oke, nah ini kita masuk ke yang ketiga dan 4 ini, Ibu. Menurut Bu Gloria, sekarang kalau untuk stimulasi visual, spasial, dan kinestetik nih, nah apa sih yang bisa dikasih ide buat mom and dads? Karena menurut aku spasial dan kinestetik ini lumayan lumayan di underestimate gitu, karena banyak yang nggak paham gitu, karena visual spasial itu sebenarnya misalnya gitu ya, contohnya kalau kita lagi jalan gitu, kalau naik mobil ya zaman sebelum pandemi gitu, itu Raka bisa tanya dari satu gedung Sudirman, dari ujung ke ujung dia tanya, itu gedung apa, itu gedung apa, itu gedung apa, tapi tanpa sadar gitu. Setelah seminggu kemudian, sebulan kemudian, kok bisa hafal ya dia, ternyata ini gedung apa gitu. Dan itu sebenarnya kita pikir nggak ada fungsinya, tapi ternyata banyak fungsinya ya, Bu Gloria. Nah, banyak sekali. Iya, boleh ada ide gitu untuk mom and dads untuk menstimulasi ini seperti apa sih?
Iya, jadi kalau visual visual spasial itu sebenarnya sangat dibutuhkan buat orang-orang yang desain, yang orang-orang arsitektur, orang-orang Betul. fotografer, sinematografi gitu ya. Nah, simulasinya gimana? Kita mulai tadi, kalau Biung tadi kan jalan-jalan kasih tahu ini gedung ini, gedung ini, gedung ini gitu ya. Nah, itu Iya. ternyata dia belajar yang namanya arah. Ya, saya lagi jalan, saya ketemu sama gedung apa aja. Oh, saya ngelewati jalan ini. Oh, dia tahu penempatannya di mana. Nah, itu kalau anaknya sudah besar ya, dia nanya-nanya gitu ya. Kalau misalnya anaknya masih kecil, apa sih yang mesti lakukan? Ternyata permainan Lego itu melatih visual spasial. Oh iya, Ya. betul betul. Iya, betul. Iya, visual spasial tuh. Saya nempatinnya di mana gitu ya. Kalau mau bikin seimbang supaya nggak jatuh, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Terus kayak melihat sebuah foto gitu ya. Kalau um, dia bisa mengenali dengan detail. Misalnya kalau anaknya datang ke rumah, terus dia tahu bahwa ini kayaknya lemarinya habis digeser deh gitu ya. Dia bisa ngeh tuh Iya, ada bisa sesuatu ngeh yang ya. berubah dari susunan yang ada di rumah gitu. Itu berarti dia sedang mengembangkan yang namanya visual spasial itu. Atau menggunting. Ya, menggunting kan itu harus tepat loh arahnya gitu ya. Melipat, waktu kita lagi melipat kertas origami, kalau mau bikin kapal nggak boleh salah kan lipatannya. Kalau nggak jadi kapal gitu. Nah, dengan mengikuti kita gitu bahwa pertama kita lipat jadi dua. Lipat jadi dua itu posisinya begini. Oh, habis itu lipat lagi jadi segitiga gitu. Itu itu visual spasial sih untuk di sana gitu ya, untuk bisa bisa melihat dengan detail gitu. Nah, kalau misalnya tadi body kinestetik ya, body kinestetik tadi kalau anak-anak yang punya body kinestetik yang baik, pasti dia punya kemampuan untuk berlari dan berjalan dengan baik sih, gitu ya. Jadi nggak mudah jatuh, sudah pasti, gitu ya. Terus nggak mudah nabrak, gitu. Nah, kalau ngikutin gerakan dia tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ngeliat anak-anak lagi olahraga nih, anak-anak lagi olahraga, terus gurunya bilang ke kanan. Nah, ada anak yang perginya ke kiri. Nah, Iya, betul. itu berarti dia perlu latihan body kinestetik tuh. Kalau Iya, disuruh iya. muter, disuruh nungging kok kayaknya lagi yoga gitu misalnya. Kalau Iya, ibu-ibu iya, lagi iya. yoga terus ngikutin kok salah ya gitu. Nah, ini berarti body kinestetiknya perlu distimulasi gitu. Jadi itu yang kita bisa lakukan sama anak-anak kita gitu ya. Dia bisa nggak ngikutin gerakan kita? Kita bilang apa lompat 3 kali, bener nggak lompat 3 kali gitu ya? Dia bisa nggak kiri kanannya cukup balance nggak, atau dia masih goyah gitu ya? Berarti kalau dia masih goyah, berarti itu yang harus dikembangkan gitu ya. Karena anak-anak dengan umur tertentu harusnya dia sudah cukup balance untuk lompat dengan satu kaki. Gitu. Nah, kalau ini juga nanti berhubungan sama bagaimana mereka posisi di sekolah sebenarnya gitu ya. Body kinestetik itu berhubungan sama yang namanya kalau dia itu duduk ya. Ada anak-anak yang kalau duduk itu gampang lelah. Nah, berarti mungkin dia Iya. harus distimulasi nih body kinestetiknya yang mungkin dia belum cukup terstimulasi dengan baik. Begitu. Iya, jadi kalau memang musikal ya memang harus harus ini ya. Kita harus banyak mendengarkan musik gitu ya buat anak kita. Tadi belajar tepukan, belajar ritme gitu ya, irama. Bisa juga dengan belajar alat musik. Kalau memang mamahnya bisa ngajarin alat musik, ya nggak ada salahnya juga gitu. Tapi kalau kita mau cuman sekedar dia bisa mengembangkan, sebenarnya ya itu tadi. Kalau misalnya ada lagu, terus kita minta dia untuk membuat ketukan gitu ya, dia bisa nggak ngikutin dengan ketukannya gitu ya. Itu kita omong musikal. Kemudian misalnya kita nyalakan sebuah lagu gitu, terus kita bisa minta dia untuk identify, ini jenis lagu apa gitu ya. Itu juga bagian dari mengembangkan kecerdasan musikal. High pitch, low pitch gitu ya, dia bisa nggak gitu pas kalau apa kita kita nyanyi gitu ya, suruh nyanyi, nah pas nggak itu ngikutin sesuai dengan nada-nada yang ditentukan gitu.
ya. Itu bisa untuk mengembangkan kecerdasan musikal. Kalau naturalis bisa dengan cara kita ngajak anak kita berkebun, menanam, gitu ya, merawat binatang, kemudian juga kita pergi ke alam, sehingga anak-anak itu bisa lebih mengenal lingkungan di alam, melihat bintang-bintang di langit, gitu. Kayak kemarin sempat beberapa kali ada gerhana gitu ya, kita ajak anak kita untuk melihat gitu, oh apa sih gerhana itu dan kenapa dia bisa terjadi gitu ya. Anak-anak kita punya kesempatan untuk bisa melihat bulan warna merah gitu ya, apa sih yang terjadi di sana gitu. Jadi kita bisa jelaskan itu gitu sama anak-anak kita. Dan kalau anaknya masih kecil, ya mulailah ajak dia untuk menyiram tanamannya, merawat, memberikan pupuk, atau dia punya binatang peliharaan gitu ya, orang tua mau kasih binatang peliharaan yang cukup mudah, misalnya kura-kura atau ikan, dengan cara mereka juga merawat, memberikan makan gitu. Jadi itu bisa untuk mengembangkan naturalis tadi. Oke, nah ini yang paling penting kalau menurut aku. Ini ada kecerdasan yang interpersonal dan intrapersonal. Ini sebenarnya aku sendiri kurang begitu mendalami ya gitu, karena ini sebenarnya kan kayak tiap manusia itu harus punya gitu kayaknya ya, bagaimana kita berbagi, mengungkapkan perasaan gitu. Tapi karena tiap manusia kan berbeda-beda, ada yang secara karakter ekstrovert, ada yang secara karakter introvert gitu. Nah ini sebenarnya sisi kecerdasannya di mana sih Bu Gloria? Aku juga pengen tahu juga nih lebih dalam lagi nih, seperti apa dan stimulasinya seperti apa? Oke, kalau intrapersonal itu kita bicara kecerdasan dia mengenal dirinya sendiri, ya intrapersonal tuh. Jadi dia tahu kapan sih hal-hal apa yang bikin saya marah, hal-hal apa yang bikin saya happy, hal-hal apa yang saya sukai, makanan kesukaan gitu ya. Itu intrapersonal. Sedangkan kalau interpersonal itu adalah hal-hal bagaimana dia berusaha untuk memahami orang lain. Jadi kita bicara soal empati, bicara soal bagaimana anak berteman, bersosialisasi, berkomunikasi kepada orang lain gitu. Nah, distimulasinya dari mana? Distimulasinya memang harus anak itu harus punya pengalaman ya. Bagaimana dia mengenal dirinya kalau kita tidak pernah mengajak dia bicara tentang dirinya. Gitu. Jadi mulailah dari hal yang kecil, misalnya nih ada baju gitu ya. Kalau kita bisa lihat, minta anak kita untuk memilih mau pakai baju A apa mau pakai baju B gitu ya. Terus kita bisa lihat, oh dia lebih senang ini. Kita utarakan gitu, oh kamu senang ya baju warna pink. Oh pink itu warna kesukaanmu ya. Atau kita lihat anak kita senang main Lego. Kita bisa bilang, oh kamu senang ya main Lego. Apa yang bikin kamu senang main Lego? Ya, karena selain dia tahu bahwa Lego itu kesukaannya, tapi dia juga tahu reasonnya apa sih. Kemudian kalau misalnya kita lihat anak kita, oh kayaknya interest sekali dengan satu hal gitu ya, kita bisa tanyakan, oh apa sih yang bikin kamu suka menggambar? Warna-warnanya cerah, kenapa kamu memilih warna-warna ini? Sehingga dia tahu pilihan yang misalnya kenapa waktu gambar saya pilih warna merah, lebih banyak merah. Kenapa ya gitu? Oh, cuman suka aja. Sering kan ya kalau nanya sama anak-anak, kenapa sih kamu pilih itu? Enggak, aku suka aja gitu ya. Jawabannya cuma karena suka aja gitu ya. Nah, itu harus digali lebih banyak gitu. Karena itu tadi pengenalan tentang diri sendiri. Karena kalau semakin anak itu mengenal tentang dirinya, semakin dia tahu apa yang bikin dia senang. Pada saat kita bantu dia untuk melabel emosinya gitu ya, buat anak-anak kecil kan dia belum tahu nih kalau lagi marah, lagi sedih, lagi apa gitu ya, semuanya kayaknya sama, marah dan sedih keluarnya adalah nangis atau tantrum gitu ya. Tapi kita bisa kasih tahu gitu sama dia, oh kamu lagi marah ya karena tadi tidak dibelikan mainan. Jadi kita bantu dia melabel emosinya, bantu dia untuk meregulasi bahwa oke, kamu boleh marah, emosi itu harus selalu diterima. Yang perlu dikoreksi adalah perilakunya pada saat ekspresi emosi. Nah, itu bantu anak gitu untuk bahwa oke, mama terima kamu marah, tapi
kalau marah jangan sambil teriak-teriak atau banting-banting barang gitu ya. Itu bantu dia. Jadi dia tahu bahwa oh saya boleh marah tapi yang mana dan apa yang bikin saya marah. Sehingga next time dia akan bisa lebih tahu, oke, kalau saya tiap kali lapar itu jadi cranky, jadi jangan sampai saya kelaparan. Interpersonal berarti memang harus ada interaksi dengan orang lain, harus ada kesempatan. Memang kalau masa pandemi ini agak susah ya, kan kita jangan membatasi anak kita untuk berinteraksi. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Anak-anak kita itu ternyata memang anak zaman sekarang interaksinya itu bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di virtual loh, gitu. Nah, itu harus kita terima sebagai bagian dari tumbuh kembang anak-anak kita sekarang, gitu. Bahwa kan orang tua suka merasa begini, kenapa sih kamu harusnya temenan sama temen kamu dong yang ada nyata, gitu. Tapi anak kita tuh udah nggak di zaman itu lagi. Memang dia punya dua dunia, memang ada dunia virtual dan dunia nyata. Dan kita harus bekali, bagaimana sih caranya? Contohnya, text message. Nah, kalau anak-anaknya udah bisa text messaging gitu ya. Nah, seperti apa sih kalau nge-text orang? Boleh nggak pakai caps lock semua? Huruf kapital gitu kalau, ya biasanya kan. Iya, huruf kapital semua. Boleh nggak? Itu artinya apa? Kalau misalnya kita lagi text teman kita, terus belum dijawab. Boleh nggak kita text terus-terusan manggilin teman kita? Nah, itu kan itu kita melatih dia gitu. Kita bisa kasih tahu bagaimana sih caranya men-text. Sekarang kan anak-anak kecil-kecil juga pada udah punya handphone ya. Mereka bisa text gurunya gitu misalnya. Bagaimana caranya men-text orang tua yang lebih tua dari kita? Masa langsung kita nggak ada kasih nama panggilan. Nah, itu latihan namanya interpersonal gitu ya. Jadi walaupun pandemi bisa loh, dan juga latihan interpersonal itu juga bisa terkembangkan juga waktu interaksi dengan orang tua, interaksi dengan siblings, dengan kakak dan adiknya gitu ya, interaksi dengan asisten rumah tangga gitu. Bagaimana bila anak yang tidak bisa diam saat sekolah? Maksudnya mungkin bagaimana cara menstimulasinya gitu ya? Kayak Raka gitu kan nggak bisa diem gitu, terus gimana caranya harus belajar musik, gimana kita harus menstimulasi visual spasialnya sementara dia nggak bisa diem gitu, warawiri nggak fokus gitu mungkin ya. Nah bagaimana tuh Bu Gloria untuk anak? Iya, kalau begitu kita harus mempergunakan, berarti kan mungkin dia punya kebutuhan kinestetik bergerak yang lebih besar ya daripada anak-anak lain gitu. Jadi bagaimana caranya kita mau menstimulasi visual spasialnya, ya kita ajak jalan gitu ya. Kalau kita suruh dia lari zigzag gitu ya, ada halangan-halangan gitu. Nah, bisa nggak zigzagnya itu ya pas, atau dia nabrak konnya, nabrak benda yang ada di situ, itu belajar visual spasial ya. Jadi dia tersimulasi gitu gerakannya. Dan memang ada anak-anak yang dia butuh apa ya, menurut saya tuh bodily kinestetiknya itu butuh dimatangkan terlebih dahulu gitu. Jadi begitu dia sudah matang, dia balance, dia bisa ini, dia akan menjadi jauh lebih tenang, sehingga kita bisa mengajarkan dan menstimulasi hal lain. Naturalis, ya pergilah jalan-jalan trekking, jalan-jalan di alam, sambil ngumpulin batu-batu. Oh, ini ada batu sungai gitu ya, batu yang bentuknya tajam, bentuk yang apa gitu ya. Terus kita mengajarkan dan mengenalkan, oh ini jenis batu-batuan gitu ya. Kayaknya kalau misalnya orang tuanya cukup tahu tentang jenis batu-batuan, kalau enggak kita buka buku gitu ya, jadi bisa tahu ini batu apa aja. Daun-daunan, ngumpulin daun gitu. Oh ini bentuk daun cemara kayak begini, bentuk daun jambu seperti ini, rambutan seperti apa. Sambil anaknya ikut mengambil gitu ya, bukan cuma dikasih, tapi dia bisa ngambil, dia bisa ikut menggali gitu di sana. Dan kita juga harus menstimulasi bahasanya pada saat kita lagi berinteraksi berdua gitu kan, kita bisa bilang, oh iya pohon ini tinggi itu definisinya apa sih? Akarnya dia berakar, akar itu yang mana sih, kita bisa kasih lihat deh gitu. Jadi mempergunakan gerakan itu sendiri sambil kita stimulasi dia. Oke.
Ini sebenarnya aku langsung menangkap poin-poin yang Dokter Gloria sampaikan. Jadi sebenarnya kesimpulan dari ini semua adalah jangan malas menjawab dengan detail ya ketika anak bertanya. Betul-betul, Betul, karena betul, paling paling penting jadi Google-nya anak gitu ya, karena nanti betul. ada saatnya Ya. mereka akan mencari tahu bukan dari ibunya gitu, tapi dari sumber yang lebih luas lagi. Yes, jadi para mom standard, kalau kita mau mengembangkan kecerdasan anak-anak kita, itu kita bisa lakukan seperti bagian dari keseharian sebenarnya. Bukan kayaknya harus PR banget, harus nyiapin sesuatu yang besar, enggak loh gitu ya. Tapi itu bagian dari keseharian aja. Pada saat kita lagi makan, lagi mandiin anak gitu ya, atau dia lagi main-main berada di luar gitu. Itu uh, asalkan kita mau dan membuka diri untuk berinteraksi sama dia gitu ya, bukan cuma sekedar dengan layar gadget gitu. Pada saat interaksi itu, disitulah yang namanya dunia simulasi, dunia mengembangkan kecerdasan, 8 kecerdasan itu terbuka dengan sangat luas gitu. Nah, dan kita juga harus tahu bahwa memang masing-masing anak kita itu punya keunikannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita harapin dia akan sama. Kakak dan adik aja nggak sama, kembar aja nggak sama gitu ya. Apalagi dengan anak orang lain sudah pasti nggak sama juga gitu. Jadi kita harus bisa lihat bahwa anak kita itu unik, dia punya strength-nya sendiri. Memang ada 8, tapi bisa aja anak-anak kita punya kekuatan yang tidak di 8-8-nya, tapi ada beberapa aspek yang dia punya kekuatannya. Yuk kita fokus di sana. Dan kalau anak itu cerdas di area yang lain gitu ya, jangan kita terpaku bahwa seorang anak yang cerdas adalah anak-anak yang bisa menghasilkan nilai matematika yang luar biasa, nilai bahasa yang tinggi. Tidak selalu literally seperti itu, tapi mereka juga anak-anak yang bisa berprestasi di musik, anak-anak yang punya kemampuan menggambar yang sangat luar biasa gitu ya, dan itu adalah anak-anak yang cerdas juga.